Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kalian yang melihat atau mendengarkan video di channel ini. Seperti biasa, saya di sini akan menceritakan hal seram dan misteri. Dan cerita malam hari ini, rumah kosong di ujung gang. Kenalin, nama saya Budi. Saya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan saya di sini mau nyeritain pengalaman saya yang begitu mengerikan. Tempat tinggal saya di Jalan Batu Benawa Gang 8. Di situ dulu ada sebuah rumah yang begitu mengerikan. Selama 5 tahun rumah itu gak ada yang menghuni. Pada suatu malam, saya mau pergi ke rumah teman saya di gang sebelah. Sebenarnya agak takut juga lewat gang itu. Tapi mau gimana lagi? Saya nekat lewat situ juga. Kebetulan waktu itu saya jalan kaki biar ngilangin rasa takut. Sambil main handphone, tapi saat saya mendekati rumah itu seperti ada suara anak kecil. Di rumah itu nggak ada lampunya sama sekali. Dan karena penasaran, saya nyalain senter dari HP dan menyenteri rumah yang gelap itu. Dan saya cari-cari dari mana asal suara itu, tetapi nggak ngelihat ada apa-apa di situ. Saya terusin aja jalan lagi. Kebetulan dekat rumah kosong itu ada sumur. Nah, saat lewat di sumur itu bahu saya kayak ada yang cewel. Ketika noleh ke belakang, nggak ada siapa-siapa. Di situ saya terusin aja jalan sampai ke rumah teman saya. Sesampainya di sana, dianya malah nggak ada. Terpaksa saya balik lagi. Tapi saya nggak langsung pulang ke rumah. Di depan gang itu kan ada ibu-ibu yang jualan gorengan. Nah, saya nongkrong di situ sambil nungguin teman. Kali aja dia lewat di situ. Waktu pun udah pukul 21.56. Ada tetangga saya lewat. Dia baru pulang kerja. Saya kenal dia, sebut saja namanya Tia. Pada waktu itu kebetulan si Tia diantar sampai depan gang sama omnya. Karena omnya ada urusan lain, akhirnya Tia jalan sendiri masuk ke gang itu. Namun selang 20 detik Tia balik lagi. Dia lari ke arah saya. Saya tanya dong sama dia, kenapa lo Tia, kok balik lagi? Tuh di depan rumah kosong ada orang yang lagi duduk-duduk pakai baju putih, jawab Tia. Saya liatin tuh ke arah rumah kosong itu, gak ada siapa-siapa tuh, mana? Tapi dia tetap ketakutan, sampai-sampai dia minta jemput sama orang tuanya. Selang 3 menit orang tuanya datang. Terus saya bilang pada orang tuanya kalau dia ketakutan. Sama orang tuanya diajak balik, tapi dianya gak mau lewat depan rumah itu. Akhirnya mereka lewat gang sebelah. Saya juga ikut pulang aja bareng mereka karena saya jadi mendadak ketakutan. Sampai di depan rumahnya, wajah dia sudah lain, pucat kayak orang mati. Jalannya pun agak aneh. Saya ada ingin ketawa juga waktu dia mau masuk rumahnya. Dia bilang sama mamanya sambil pegang kepalanya, "Mah, kepala Tia berat." Gak lama setelah bilang begitu,
dia langsung pingsan. Pas matanya melek, dia malah ketawa-ketawa gak jelas gitu. Terus teriak-teriak, rupanya dia kerasukan. Banyak tuh tetangga yang datang ke rumah dia. Waktu itu ada seorang warga yang tak tahu masalah kesurupan gitu. Dipegang tuh tangan si Tia dan kakinya biar dia nggak ngamuk-ngamuk, lalu dibacain ayat-ayat Al-Quran di telinganya. Dan di sini yang anehnya dia malah ketawa-ketawa. Dan dalam hati saya, ini setan kuat banget ya. Si Tia malah melototin saya kayak yang tahu apa yang ada di pikiran saya. Sama orang pintar terus dibacain ayat-ayat Al-Quran sampai Pak RT di gang kita datang juga. Karena suara si Tia yang teriak-teriak itu kencang banget. Terus orang pintar itu minta garam sama mamanya Tia. Garamnya diletakkan di kaki sama telapak tangannya Tia. Gak lama kemudian Tia mulai tenang, gak jerit-jerit kayak tadi. Selang 2 menit dia melek tuh. Dan dia heran, kenapa kok bisa banyak orang di rumahnya. Lihat dia udah sadar, saya lalu balik ke rumah saya karena sudah ngantuk banget. Sampai di rumah, saya langsung masuk kamar. Tapi pas saya mau memejamkan mata, selalu kebayang waktu dia kesurupan tadi. Akhirnya saya nggak bisa tidur. Saya lihat jam udah pukul 23.45. Saya paksain aja buat tidur. Saya bermaksud mau matiin lampu kamar saya. Waktu saya mau matiin lampu pintu kamar saya yang saya udah kunci tadi kebuka sendiri. Saya pikir saya yang lupa ngunci. Dan di situ saya kunci lagi tuh pintu. Habis ngunci pintu, tiba-tiba lemari pakaian di kamar saya kayak goyang gitu. Saya samperin tuh lemari. Saya buka tapi nggak ada apa-apa di situ. Bulu kunduk saya udah mulai merinding. Saya tutup lagi lemari. Terus saya tiduran di ranjang. Saat itu entah kenapa saya jadi takut banget. Sedangkan orang-orang rumah sudah pada tidur. Saya paksain buat pejamkan mata saya. Saat saya mau menutup mata, rambut saya kayak ada yang ngelus-ngelus. Sontak saya bangun dan duduk. Perasaan saya makin takut. Saya baca ayat-ayat Al-Quran yang saya tahu. Dan gak lama saya agak tenang dikit. Dan saat saya mau pejamkan mata lagi, ada sesosok tubuh yang tidak tidur di samping saya. Pas saya menengok ke arah sosok itu, jreng. Sosok itu mukanya hancur, matanya merah, bajunya dekil. Gak mau lagi saya ngeliat yang kayak gituan. Saya lalu lari keluar kamar saya. Masuk ke kamar orang tua. Jelas saja orang tua saya terkejut. Secara gitu udah larut malam. Akhirnya saya putusin tidur sama orang tua saya. Dan esok harinya Pak RT berencana di rumah kosong itu dipasangin lampu biar gak ada kejadian-kejadian yang gak diinginkan lagi. Sekarang sih rumah itu sudah ada yang nempatin. Tapi kadang juga si pemilik rumah suka digangguin sama setan-setan itu sering di situ. Dan anak pemilik rumah itu sering bangun pada pukul 01.00 dini hari, dan katanya anaknya sering ngobrol dan main sendiri. Itulah cerita untuk malam hari ini. Semoga kalian suka video di channel ini. Tinggalkan like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan jika ada video-video baru di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.